Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menenangkan hati orang-orang yang berzikir, yang memberi kedamaian di tengah kesibukan dunia. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan dalam kesederhanaan, dalam ketulusan dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap hari kita dikejar waktu, bangun pagi, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tugas, dan sibuk dengan berbagai urusan dunia lain. Kita berlari, berjuang, bahkan terkadang kita lupa untuk menoleh ke dalam, lupa melihat keadaan kita sendiri. Padahal disitulah letak kebahagiaan yang sejati, yaitu hati yang bersih akan melahirkan kedamaian, sementara hati yang kotor oleh iri, sombong, dan cinta dunia akan membuat hidup terasa berat dan sempit. Inilah sebabnya Islam menghadirkan tasawuf, sebuah jalan untuk menjernihkan jiwa serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tasawuf bukanlah sekedar istilah kuno yang hanya dipelajari di pesantren-pesantren atau kitab klasik. Tasawuf adalah ilmu kehidupan seni, membersihkan hati agar kita bisa merasakan kehadiran Allah di setiap detik hidup kita. Para ulama menjelaskan, tasawuf adalah upaya seorang hamba untuk memperbaiki batinnya, memurnikan niat, dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Jadi, bukan tentang pakaian sufi ataupun cara berbicara yang lembut, melainkan tentang bagaimana hati ini selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tasawuf mengajarkan bahwa penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit tubuh. Karena tubuh yang sakit hanya menyiksa di dunia, sedangkan hati yang sakit akan menjerumuskan di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada dua jalan dalam tasawuf, yaitu penyucian jiwa dan kedekatan kepada Allah. Yang pertama, penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Ini adalah proses membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, sombong, ria, dan cinta dunia yang berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 9 sampai dengan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kali kita berusaha jujur, memaafkan orang lain, menahan amarah, atau menolak bisikan sombong yang ada dalam diri, sebenarnya kita sedang menempuh jalan tasawuf. Kita sedang menyucikan hati agar pantas menerima cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau taqarrub ilallah. Inilah puncak perjalanan spiritual manusia, yaitu dekat dengan Allah. Bukan hanya berarti rajin beribadah, tetapi menyadari akan kehadiran Allah di setiap langkah hidup kita. Seorang hamba yang sudah merasakan kedekatan dengan Allah, maka dia tidak mudah goncang oleh urusan-urusan dunia. Ia akan tenang saat diuji dan bersyukur saat diberi.
Hatinya akan selalu berkata, cukuplah Allah bagiku. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tasawuf tidak hanya untuk para ulama, bukan pula untuk mereka yang menyepi di gunung-gunung ataupun di masjid. Tasawuf justru untuk kita semua, untuk orang-orang yang hidup di tengah hiruk-pikuknya zaman modern ini. Nilai-nilai tasawuf bisa kita terapkan di setiap hari, dimanapun kita berada. Di antaranya adalah dengan berzikir. Ketika hati terasa gundah, sibukkanlah diri dengan mengingat Allah. Cukup ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat sederhana ini bisa menenangkan jiwa lebih dari apa. Kemudian yang kedua adalah dengan bersyukur. Setiap nafas yang masih bisa kita tarik adalah nikmat. Setiap langkah yang masih kuat kita langkahkan adalah anugerah. Orang yang bersyukur akan melihat cahaya dalam setiap kesulitan. Kemudian selanjutnya adalah dengan keikhlasan. Hati yang ikhlas adalah hati yang ringan. Ia tidak akan terikat oleh pujian atau pencelaan dari orang lain, dari siapapun. Ketika kita melakukan sesuatu karena Allah semata, hidup menjadi lebih damai, tanpa beban, tanpa gengsi, tanpa pamrih, atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan bersabar. Tidak ada kemuliaan tanpa kesabaran. Setiap cobaan adalah cara Allah untuk mendidik hati kita agar lebih kuat dan matang. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan tawakal. Kita berusaha sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin apapun yang terjadi pasti mengandung hikmah yang terbaik untuk kita. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan zuhud. Zuhud di sini bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Kita tetap bekerja, tetap belajar, tetap berkarir, namun hati kita tetap terikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada harta atau status ataupun yang lainnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini banyak orang sukses secara materi, tetapi hati mereka gelisah. Ada kegelisahan di dalam hatinya. Teknologi maju, tapi batin manusia makin sepi. Kita punya banyak hiburan, tetapi sedikit ketenangan. Oleh karena itulah, tasawuf hadir sebagai obat kegelisahan di era yang modern. Ia mengajarkan kita untuk kembali ke pusat diri, untuk mengenal hati, dan menata hubungan dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati bersih, maka dunia terasa luas. Jika hati tenang, maka hidup terasa ringan. Dan sebaliknya, jika hati ini kotor, semua terasa sempit, meskipun harta kita berlimpah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasawuf bukan sekedar ilmu, tetapi perjalanan jiwa. Ia mengajak kita untuk menundukkan ego, untuk membersihkan hati, dan menentukan makna hidup yang sesungguhnya, yaitu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai dari hal kecil. Berzikir setiap pagi, bersyukur atas apa yang kita punya, sabar dalam ujian, ikhlas dalam beramal, dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Karena sejatinya orang yang hatinya bersih adalah orang yang paling bahagia. Orang yang hatinya tenang, langkahnya ringan, dan jiwanya damai bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun kita untuk menjadi hamba yang bersih jiwanya, lembut hatinya, dan dekat dengannya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.